Saudara, jemaat GKI Tegalrejo yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki Minggu Sengsara dan saat ini kita memasuki hari Triduum Paskah. Triduum Paskah yaitu Trihari Suci Paskah, dimulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah sebagai satu kesatuan liturgi ibadah yang utuh. Pada hari Sabtu nanti kita akan menghayati Sabtu Sunyi. Sabtu Sunyi artinya adalah sunyi, tidak ada ibadah karena kita menghayati kesunyian dalam kematian Tuhan. Kemudian pada saat matahari terbenam di hari Sabtu, dalam hitungan budaya orang Yahudi sudah bukan lagi hari Sabtu. Biasanya kita menghayati Vigili Paskah, yaitu malam berjaga-jaga. Tetapi pada tahun ini, Vigili Paskah akan kita hayati secara mandiri dengan berdoa di rumah masing-masing. Dan hari ini, kita akan menghayati Kamis Putih. Ada 3 hal di dalam Kamis Putih yang kita kenang, yaitu yang pertama, perjamuan malam terakhir. Dalam tradisi Kristen, perjamuan malam terakhir ini menjadi penghayatan sakramen perjamuan kudus, yaitu roti dan anggur yang melambang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan ketiga Injil sinoptis mencatat peristiwa ini. Yang kedua, yaitu pembasuhan kaki 12 murid. Injil yang dipakai adalah Injil Yohanes karena tidak ada kisah ini di dalam ketiga Injil sinoptis yang lain. Menghayati pembasuhan kaki 12 murid, kita menghayati kerendahan hati Tuhan Yesus dan juga membersihkan diri, memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah doa pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani sebelum ia menghadapi peristiwa salib. Sebelum ia ditangkap, pada malam itu dia demikian gentar menghadapi bayang-bayang kekelaman peristiwa siksa salib itu. Dan pada tahun ini, Kamis Putih kita hayati dengan mengenang pergumulan doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Kamis Putih akan dikemas di dalam ibadah tenebre. Kata tenebre berarti bayang-bayang atau kekelaman. Dalam kebaktian ini umat diajak untuk mengenang momen-momen kekelaman, peristiwa perjalanan sengsara Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dengan simbol pemadaman lilin-lilin. Ini menggambarkan demikian kelamnya dunia ketika Tuhan Yesus harus menderita sengsara di dalam peristiwa salib itu. Mari kita bersaat teduh sejenak untuk menghayati Kamis Putih ini dengan ibadah tenebre. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah.
Ku mengerti kemanakah jalannya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Matius 26 ayat 36 sampai dengan 38. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Lilin pertama dipadamkan, kita menuju kegelapan jalan salib. Tuhan Yesus harus menghadapi salib, siksaan terberat. Ia sangat sedih dan merasa sungguh sangat kelam di malam itu di taman yang gelap. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Apakah doa menjadi langkah hidup kita dalam menghadapi segala kekhawatiran dan ketakutan kita saat ini? Datanglah pada Tuhan dalam doa untuk siap menghadapi kekelaman, keprihatinan, kekhawatiran, bahkan penderitaan hidup kita.
Matius 26 ayat 40 dan 41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lilin kedua dipadamkan, kita semakin menuju kegelapan salib. Tuhan Yesus sendirian menghadapi siksa salib bagi kita. Murid-muridnya tidak mampu berjaga-jaga dengan dia. Ia sendiri harus siap dan berjaga. Saudara, kesendirian bukan tentang ada atau tidaknya orang di sekitar kita, tetapi tentang peduli atau tidaknya orang di sekitar kita. Maka, bersediakah kita ikut bergumul dengan saudara kita yang ada di dalam kekelaman? Lukas 22 ayat 41 sampai 44. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat takut dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lilin ketiga dipadamkan. Kita semakin menuju kegelapan jalan salib. Cawan itu tetap harus diminumnya. Derita dan siksa dalam salib akan dijalaninya. Sungguh sangat mengerikan. Tapi doa memberi kekuatan untuk menghadapi setiap derita di dalam perjuangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu persis apa itu penderitaan, air mata, dan kepedihan. Sebab ia sendiri mengalami pergumulan yang lebih berat. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Ia menyertai kita dalam pergumulan untuk memberikan terang di dalam kegelapan hidup kita. Sebab itu, janganlah cemas dan janganlah takut untuk menghadapi pergumulan hidup kita.
Lukas 23 ayat 41 sampai 43. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. 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 Lilin keempat dipadamkan, kita semakin menuju kegelapan salib. Tuhan Yesus tersalib, setelah didera, disiksa dalam perjalanan ke Bukit Tengkorak, Golgota. Namun, di atas kayu salib itu, ia masih menyatakan rahmat-Nya juga bagi kita orang berdosa.
Karena penjahat yang disalib bersamanya pun mendapatkan rahmat-Nya. Cukuplah kita diingat oleh Tuhan, sebab kita ada di hati-Nya. Tuhan yang penuh kasih. Hingga Ia pun mau berkorban mati bagi kita di atas kayu salib. Lukas 23 ayat 44 sampai dengan 46. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Lilin kelima dipadamkan. Kita sampai pada kegelapan maut, kematian dimasukinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Kamis putih ini kita menghayati peristiwa Getsemani, di mana Tuhan Yesus berdoa di dalam pergumulannya yang berat di Taman Getsemani. Selama masa Prapaskah kita berpuasa dan berdoa selama 40 hari untuk menghayati doa puasa Tuhan Yesus Kristus di padang gurun. Di padang gurun Tuhan Yesus dicobai 3 kali oleh iblis sebelum Ia memulai pelayanannya. Dan kini di pekan suci ini, menjelang puncak karyanya di atas kayu salib, Tuhan Yesus pun menghadapi ujian yang sangat berat di dalam doanya. Tuhan Yesus sangat ketakutan membayangkan demikian mengerikannya jalan salib yang harus dijalani.
Sehingga pada ayat yang ke-38 di sana dituliskan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Di dalam ujian di Taman Getsemani ini, tidak diceritakan ada setan yang menggoda. Tuhan Yesus berdoa seorang diri karena ia berjuang dalam kemurnian dirinya untuk mengalahkan dirinya sendiri supaya tunduk dalam kehendak Allah. Dan inilah ujian yang paling berat. Ujian yang paling berat bukan untuk mengalahkan sesuatu di luar dirinya, tetapi untuk mengalahkan dirinya sendiri. Inilah kunci kekuatan Tuhan Yesus untuk menyelesaikan karyanya sampai akhir di kayu salib, tunduk kepada kehendak Bapa, dan ia pun akhirnya boleh berkata, sudah genap, sudah sempurna. Saudara, kunci kemenangan dalam pergumulan hidup kita adalah yang pertama kali untuk mengatasi diri sendiri dulu, untuk berdamai dan merangkul dengan kenyataan hidup kita. Dalam doa Tuhan Yesus Kristus yang mempergumulkan kehendak Bapa dan ketakutannya, yang memang secara manusiawi, Tuhan Yesus ingin menghindari siksa salib yang sangat mengerikan itu. Tetapi jelas, dalam kemurnian hatinya, Tuhan Yesus tetap menyatakan bahwa kehendak Bapa lah yang harusnya terjadi. Hingga ia pun mampu di dalam ketakutannya itu beroleh penguatan dari Tuhan, dari Allah. Sekalipun Tuhan Yesus takut, namun dalam ketakutan itu ada damai di dalam hatinya untuk menjalani kenyataan, untuk merangkul kenyataan garis hidupnya. Doa seperti Tuhan Yesus inilah yang perlu kita hayati di dalam setiap pergumulan kita. Terus yang dikasih Tuhan, ada sebuah doa yang ditulis oleh teolog Reinhold Niebuhr. Kira-kira diterjemahkan begini. Tuhan, berikanlah kepadaku kedamaian hati untuk menerima kenyataan yang tidak dapat diubahkan. Tuhan, berikanlah kepadaku keberanian untuk memperjuangkan apa yang bisa diubahkan. Dan Tuhan, berikanlah hikmat kepadaku untuk mengetahui perbedaannya. Mana yang bisa diubahkan dan mana yang tidak bisa diubahkan. Hal itu menggambarkan sikap iman dalam keteladanan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Memang kita masing-masing punya pergumulan. Ada kekhawatiran yang demikian meresahkan. Di dalam pergumulan pribadi kita masing-masing itu semakin diperparah dengan kondisi saat ini ketika wabah virus corona. Bukan hanya mengkhawatirkan apabila kita nanti bisa terkena sakit, tetapi karena penularannya yang sangat cepat itu, maka kehidupan sosial di antara kita pun mengalami dampak yang serius, sampai pemerintah mengambil kebijakan agar anak-anak belajar di rumah masing-masing, bekerja di rumah, dan beribadah juga di rumah. Tidak boleh lagi kumpul-kumpul dalam keramaian karena bisa menyebabkan penularan virus corona lebih mudah menyebar. Namun apapun pergumulan kita, mari kita bersujud dan berdoa kepada Allah Bapa seperti doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tuhan Yesus berkata, Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah penderitaan salib ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Kiranya ini menjadi doa kita juga. Mari saudara kita menghayatinya. Doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani
agar kita pun beroleh kedamaian hati untuk menghadapi setiap ketakutan dan kekhawatiran hidup kita. Saudara, Taman Getsemani tempat Tuhan Yesus bergumul adalah di dalam Taman Zaitun, di Bukit Zaitun. Sungguh sangat menakjubkan, karena ketika Tuhan Yesus bergumul berat di kebun zaitun itu, ini menjadi simbol yang penting yang perlu kita hayati, karena pohon zaitun adalah simbol pengurapan Mesias. Gelar Tuhan Yesus adalah Mesias yang artinya yang diurapi. Dan pengurapan itu adalah tanda perkenanan dari Allah untuk mewujudkan karya Allah, mewujudkan kerajaan Allah. Getsemani berasal dari bahasa Aram yang berarti pemeras zaitun. Buah zaitun itu biasanya dimasukkan dalam alat pemeras 3 kali supaya dapat menghasilkan minyak zaitun dengan tuntas. Dan Tuhan Yesus pun 3 kali menghadapi segala tekanan ketakutannya di dalam doa. Tercatat dalam Matius 26 ayat yang ke-39, 42 dan 44. Jadi seperti buah zaitun dalam alat pemeras, Yesus pun remuk dalam tekanan akibat dosa manusia. Seperti zaitun diperas hingga keluar minyak urapan, darah Yesus itu pun tercurah untuk mengurapi dan memperbaharui kehidupan kita. Di Taman Getsemani, peluhnya keluar seperti darah. Dan menurut tafsir memang pembuluh darah Tuhan Yesus pada saat itu pecah. Karena Tuhan Yesus stres dalam ketakutan menghadapi siksa salib yang sangat mengerikan. Sebagaimana Tuhan Yesus, kita pun percaya bahwa justru di dalam keadaan-keadaan tekanan yang demikian berat, dalam situasi-situasi yang tersulit itulah Allah memakainya untuk memunculkan sari kehidupan. Untuk memunculkan nilai-nilai yang berharga seperti zaitun yang menghasilkan minyak urapan. Minyak yang menggambarkan perkenan dari Allah Bapa. Oleh karenanya, mari kita hayati kenyataan hidup kita dengan segala permasalahannya. Sekalipun kita merasakan sebuah tekanan yang berat, bahkan penderitaan. Tetapi apabila kita menghayatinya di dalam doa sebagaimana doa Taman Getsemani, maka kita pun akan memperoleh kedamaian hati di dalam segala ketakutan kita itu. Kita akan mampu menghadapi ketakutan itu. Memang ketakutan tidak hilang, tapi kita mampu menghayatinya. Dan segala tekanan penderitaan yang berat itu dapat menghasilkan sebuah nilai batiniah yang sangat berharga seperti minyak zaitun, minyak urapan yang merupakan tanda perkenan dari Tuhan. Ketika kita dipercaya untuk menyatakan pekerjaannya, kuasa Allah dan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu
Apa saja yang kau buat baik untuk hidupku, ajar aku pun setuju segala rancanganmu. Meskipun tak ku mengerti kemanakah jalannya, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Saudara-saudara, lilin adalah lambang penyertaan Allah. Dan untuk sementara waktu memang Allah meninggalkan Tuhan Yesus ketika ia disalibkan, agar pengorbanannya sungguh-sungguh sempurna bagi kita yang berdosa. Lilin-lilin ini pun mati. Namun lilin Allah tidak mati. Ia memang pergi dan disembunyikan untuk memasuki kegelapan kematian Tuhan, yang juga akan kita hayati dalam ibadah Jumat Agung pada esok hari. Kita memasuki kekelaman. Marilah kita bersiap di dalam doa.